Saya mendengar pendapat seorang ustaz, hijab bagi perempuan tidak wajib. Hujjah beliau, tidak semua perintah dalam Al-Quran itu wajib. Apakah pendapat beliau itu sahih ustaz? Dhaifun jiddan. Kalau kita bilang sahih, ya, saya bilang mungkin saya ganti huruf pertamanya dengan shin. Syahih. Syahih ini bakhil. Dia bakhil menjelaskan ilmu yang sebenarnya. Yang seperti ini sebetulnya tidak usah ditanggapi. Apalagi kalau, tapi andai contohnya katanya dia seorang ustaz, anggaplah doktor, anggaplah syekh, lalu menyatakan hal yang demikian, maka kita bilang tidak ada satupun ulama yang dianggap oleh agama ini sebagai ulama yang diambil darinya ilmu lalu mengatakan menutup kepala bagi wanita hukumnya tidak wajib, boleh, hanya gara-gara alasan tidak semua perintah yang ada di dalam Al-Quran hukumnya wajib. Saya akan jelaskan insyaAllah ta'ala. Tapi mungkin saya mulai dengan syubhat ini. Tidak semua perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Saya yang bilang benar. Saya ulangi, sebatas memahami kaidah ini, tidak semua perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Saya bilang benar. Tapi anda salah paham dan salah pasang. Taib, apa ustaz yang menunjukkan tidak setiap perintah dalam Al-Quran itu hukumnya wajib? Perintah berburu setelah kita tahallul dari haji atau umrah. Dalam Al-Quran disebutkan di ayat pertama surat Al-Ma'idah, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah tahallul, baik dengan menggundul kepala atau dengan menggunting pendek, fastadu, maka berburulah. Ulama sepakat tidak wajib berburu setelah kita umrah dan tidak wajib berburu setelah kita haji, tidak ada kewajibannya. Lalu perintah ini dibawakan kepada hukumnya boleh, yang mau silakan, yang tidak. Okey, dan ada kata-kata perintah yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya perintahnya tidak wajib. Okey, secara kaidah kita benarkan meskipun asal dari perintah hukumnya wajib, tapi pengecualian banyak. Tapi dibawakan kaidah ini ke masalah menutup kepala tidak wajib bagi wanita karena tidak semua perintah dalam Al-Quran wajib. Saya bilang sama dengan orang masuk ke masjid lalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Salah pasang. Ucapannya benar, tapi sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan al-haqqu urida bihil batil. Ucapannya benar tapi maksud dibalik itu batil. Salah pasang. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwasanya aurat bagi wanita itu semua badannya kecuali kepalanya. Tak ada satupun ulama fiqih, tidak empat mazhab atau juga ulama-ulama hadis. Maka yang mengatakannya ini perlu membaca lebih dalam, kecuali kalau ternyata dia baca pendapat-pendapat mungkin orang-orang yang dianggap syadz, aneh-aneh, punya pendapat tidak dianggap oleh ulama di agama ini. Yang seperti itu berarti pada hakikatnya orang-orang seperti ini tidak layak untuk didengar ucapannya atau dibaca bukunya, karena sudah masuk di sini hawa nafsu. Disebutkan dalam kitab Mawsu' Fiqhiyah Kuwaitiyah. Dan buku ini disusun oleh ulama-ulama zaman ini supaya nanti orang tidak menyangka bahwasanya oh indah, itu hukumnya dulu disepakati sekarang tidak. Kita bacakan. Irtida'ul mar'atil hurrati al-khimara biwajhin 'amid wajibun syar'an lianna sya'ra ra'siha 'auratun bittifaq. Seorang wanita yang merdeka, kalau mar'ah berarti sudah baligh, memakai khimar, memakai jilbab, maksudnya hukumnya wajib menurut syariat karena rambut kepalanya auratun bittifaq, adalah aurat berdasarkan kesepakatan ulama.
Maka kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh bagi siapapun dari kaum muslimin menyelisihinya, dan bisa nanti diancam dengan azab api neraka, sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul atau memilih jalan yang bukan jalannya kaum muslimin. Dalil ini, ayat ini jadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, siapa yang menyelisih ijma' atau kesepakatan ulama, maka terancam dirinya dengan api neraka di hari kiamat. Silakan nanti dibaca di ayat di surat An-Nisa, tepatnya pada ayat yang ke-115. Ayat 115. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Abu Bakar Al-Jassas dalam kitab beliau Ahkamul Quran. Apa kata beliau? La khilafa fi anna sya'r al-ajuzi 'auratun la yajuzu lil ajnabi an-nazaru ilayhi ka sya'r asy-syabbati wa annaha in sallat makshufat ar-ra'si kanat kasyabati fi fasadi salatiha. Tidak ada khilaf, berarti tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwasanya rambut wanita yang sudah tua, ini belum lagi berbicara wanita muda, wanita yang sudah tua, ajuz dari kata ajiz, pinggangnya sudah sakit, sudah lansia, apakah boleh rambutnya nampak? La yajuz. Tidak boleh lil ajnabi, bagi orang asing yang bukan mahramnya, melihat kepadanya, kepada rambutnya. Kasya'ri syabati, hukumnya sama dengan rambut wanita yang muda. Wa annaha in salat maksyufat ar-ra'si, dan bahwasanya dia kalau dia salat dalam keadaan itu kepalanya terbuka, rambutnya nampak, kanat kasyabati fi fasadi salatiha, maka hukumnya sama dengan wanita yang masih muda pada atau perihal urusaknya salatnya, berarti tidak sah. Kalau sudah begini dinukil oleh para ulama, maka tidak ada lagi kata untuk mencari celah, oh itu tidak wajib karena begini, itu tidak wajib karena begini. Saya tambahkan lagi di kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid 26 halaman 107, ittafaqal fuqaha ala adami jawazin nazar ila sya'ril mar'ati ajnabiyyah. Ulama sepakat, para ahli fiqih sepakat, tidak boleh melihat kepada rambut wanita yang bukan mahramnya, kama la yajuzu laha ibda'uhu lil ajanibi anha, sebagaimana tidak boleh baginya memperlihatkannya ke orang yang bukan mahramnya. Kemudian ada lagi tambahan, dan ini lebih, maksudnya lebih dahsyat lagi, dan yang mengatakannya termasuk ulama mazhab Syafi'i. Wa dhahaba al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah ila al-qawli bi'adami jawazin nazar ilaihi wa in kana munfasilan. Dan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan tidak boleh melihat ke rambutnya meskipun sudah terpisah dari kepalanya. Kita contohnya pergi ke salon lalu potong rambut, itu tidak boleh, contohnya dibuang-buang saja di sana kalau ternyata kemungkinan ada lelaki yang lewat sana, meskipun itu sudah terpisah dari kita. Ini dalam mazhab Syafi'i, terpisah saja, tidak ada orangnya, tidak boleh dilihat. Bagaimana kalau ternyata contohnya ada seorang wanita tampil di TV atau punya channel sendiri, lalu dia mengatakan bahwasanya oh tidak wajib hukumnya, karena itu fatwa dari ustaz saya, fatwa dari ayah saya, fatwa dari ini. Kita bilang jika ulama sudah sepakat dan ada menyelesaikan, berarti yang menyelesaikan bukan ulama atau tidak ulama dalam bab ini. Karena jika ulama dahulu telah selesai baginya masalah, tidak boleh bagi ulama sekarang mencari pendapat ketiga kalau pendapatnya cuma dua dulu. Kalau pendapatnya cuma satu, tidak boleh mencari pendapat kedua, apalagi kelima, karena sudah mati kurun mereka dan sudah habis. Berarti itu sudah menjadi kesepakatan dan tidak boleh nambah-nambah pendapat dari apa yang sudah mereka sampaikan.